para petani ini asal mendapatkan gitu, saya rasa kondusif, Mas. Selama ini itu yang jadi momok itu petani ini tidak mendapatkan sama sekali jatah pupuk itu, dan ini sering terjadi, sehingga saya harapkan semua kelompok tani, semua Gapoktan Kabupaten Blora saling bisa mengawasi bila mana mereka tidak mendapatkan pupuk yang sesuai kuota yang ada di RDKK. Kadang-kadang kita hidup di desa itu banyak petani itu, pagi itu saya pernah ada sebuah kejadian karena mereka tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, akhirnya datang juga hanya pakai kaos blodet gitu, datang ke rumah menanyakan, saya ini tidak pegang kartu tani Pak Yus, dan saya juga belum mendapatkan pupuk, padahal biasanya setiap tahun saya mendapatkan. Nah ini belum mendapatkan, seperti itu jauh-jauh. Jadi mereka itu pakai sepeda onto itu, ya kan, datang ke rumah dan blodet. Ternyata di KPL itu diceritakan, wah Bu ente. Nah, akhirnya masyarakat ini kan, para petani ini kecewa, sehingga inilah perlu hadirnya pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama mengawal dan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Jadi biar para petani ini bisa mendapatkan sesuai haknya. Kan selama ini sering terjadi pupuk nggak nyampe ke para petani, karena saya anggap mungkin beberapa KPL ini saya tidak tahu apakah itu pupuk itu memang betul-betul ada tetapi memang nggak dikasihkan, atau memang pupuk ini benar-benar tidak ada. Dan kemarin kami juga sempat melakukan rapat koordinasi dengan pihak kabupaten, KP3 kabupaten, ada Pak Sekda, terus ada perwakilan dari Polres, terus ada perwakilan dari Kodim, itu kan, untuk membahas penyelesaian bagaimana ruwetnya masalah pupuk yang ada di Kabupaten Blora. Dan saya berharap pemerintah ini serius lah dalam rangka mengawal dan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Setahu saya, Mas, sampai saat ini itulah pentingnya Gapoktan, ya, karena di setiap pengajuan ERDKK itu harus ada di tingkat desa itu ketua Gapoktan desa dan kepala desa untuk tanda tangan di situ, ya kan? Jadi mereka lebih tahu lah terkait kadang-kadang sulitnya pupuk bersubsidi ini kan, kartu itu ditaruh di KPL pengecer itu. Kadang-kadang juga kartu tani dibawa oleh ketua kelompok tani. Ini yang nggak bener. Jadi kartu tani itu kan memang harus dipegang masing-masing petani. Di situ kan ada namanya itu, Mas. Ada namanya di situ. Misalkan saya, Yusuf Nurbaini, tertulis di situ di kartu tani tersebut. Dan kalau memang dalam faktanya kartu tani itu kosong, ini kan bisa diurus. Di mana sih? Di mana sih permasalahannya? Jadi memang keruwetan pupuk ini sebenarnya para petani ini asal mendapatkan gitu, saya rasa kondusif, Mas. Selama ini itu yang jadi momok itu petani ini tidak
mendapatkan sama sekali jatah pupuk itu, dan ini sering terjadi. Sehingga saya harapkan semua kelompok tani, semua Gapoktan Kabupaten Blora saling bisa mengawasi bila mana mereka tidak mendapatkan pupuk yang sesuai kuota yang ada di RDKK. Ini saya harap dari Dinas P4 juga harus turun tangan, dari pemerintah daerah juga harus betul-betul serius. Jangan hanya diam saja ketika nanti para petani sudah membutuhkan pupuk pada musim tanam pertama seperti ini. Nah, ini kesulitan sekali. Seperti itu menurut saya, Mas. Jenengan kan ini cerita sekumit perjalanan dan dukane jenengan seorang Gapoktan. Ya. Tantangannya seperti apa sih, Pak? Kaitan kondisi saat ini jenengan selaku Gapoktan. Tantangannya saat ini sangat luar biasa, Mas. Tantangan sekaligus rintangan, Pak. Rintangannya kadang-kadang saya itu sama KPL kadang tetangga itu ya nggak baik. Dikira saya itu terlalu membela petani, sok jadi pahlawan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Padahal pure murni memang saya betul-betul niat tulus membantu para petani supaya mendapatkan haknya. Itu saja. Closing statement, Pak, terkait kondisi keruwetan pupuk di Blora. Closing statement penutup. Pemerintah daerah dalam hal ini KP3 tingkat kabupaten, kalau memang mau betul-betul membantu para petani, yuk kita awasi bareng-bareng pendistribusian pupuk bagi para petani.